Saya Yola Febrianur Zahra dengan nomor NPM 248100015. Saya Adila Sujarismiati dengan nomor NPM 248100038. Saya Nanda Ulan Ramadhani dengan NPM 248100055. Dinda Banawati Basdenium NPM 248100010. Dan saya M. Irfan Maulana dengan NPM 248100054. Di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang terdapat 3 lembaga tinggi. Salah satunya yaitu BEM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. BEM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang menaungi Ormawa dan Lemawa di BEM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Setiap organisasi tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Untuk mengulik lebih dalam, kami datangkan langsung narasumber dari salah satu Menteri BEM Universitas PGRI Semarang, yaitu Kak Arif. Langsung saja masuk ke video berikut. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Mansyah. Saya dari program studi manajemen. Di sini saya sedang diamanahi ataupun ikut organisasi di BEM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Di sini saya juga bergabung ataupun diamanahi juga di Kementerian Seni dan Budaya untuk berlabuh dan juga berlayar di BEM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Itu saja mungkin singkat biodata dari saya, kurang lebihnya nanti kita lanjut di video selanjutnya. Halo Karyo, apa kabar nih? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Gimana? Kabarnya kamu gimana dulu? Oh, aku kabarnya baik. Alhamdulillah. Karyo, aku mau tanya nih, kesan pertama Karyo saat pertama kali gabung di BEM tuh gimana Kak? Kesan pertama atau first impression saya ya gabung di BEM Universitas itu yang pastinya kaget. Kagetnya apa? Karena kan di berbagai banyak program studi dan juga berbagai aneka ragam fakultas ya. Kalau dulu kan satu di prodi, tapi sekarang itu kan kalau di BEM Universitas itu tingkatnya kan satu universitas. Jadi berbagai macam program studi di situ harus saling menguatkan, harus tahu karakteristik dari berbagai macam orang. Nah itu kagetnya di situ. Jadi harus tahu karakternya program studi dari sini kayak gimana, terus program di sini kayak gimana gitu. Oke. Kalau sebelumnya kan Karyo nih pernah gabung di Hima Manajemen. Ya. Budaya organisasi apa yang Karyo rasakan saat pertama kali gabung di BEM UI? Kalau budaya sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang dulunya saya pernah bergabung di Hima Manajemen. Tentunya itu budayanya tetap rasa kekeluarganya tetap masih ada. Jadi nggak kaget juga sih tentang budaya yang dulunya saya kekeluarganya udah terjaga di Hima, sekarang di BEMU makin terjaga karena ya itu tadi sih mungkin penyesuaian diri aja sih, karena yang dulunya kita satu prodi sekarang berbagai prodi harus bagaimana caranya kita rasa kekeluarganya itu harus terjaga di situ. Sebenarnya kalau masalah budaya yang dulu sama sekarang nggak jauh beda gitu sih. Sama ya Kak? Sama, karena itu tadi sih poin rasa kekeluargaannya itu makin terjalin juga gitu. Makin luas juga ya Kak? Benar banget. Oke Karyo, menurut Kak Rio gimana sih budaya yang bisa membantu dan menghambat program pelaksanaan kerja BEM UI itu sendiri? Kalau budaya ya sejauh ini itu budaya musyawarah ya, musyawarah antara kita untuk menyelesaikan sebuah problem masalah dan juga harus ada titik terangnya. Itu sebuah bagaimana caranya saya pribadi dan juga teman-teman dari satu kementerian agar dapat solusinya. Jadi budaya musyawarah yang tetap kita jalin untuk mencapai sebuah tujuan untuk memecahkan masalah di situ. Karena kalau nggak ada yang namanya musyawarah ataupun mufakat dan sebagainya, kita nggak bakalan dapat bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Gitu Kak. Iya. Terus sejauh ini Kak Rio tuh pernah merasa nggak ada konflik yang dapat menghalangi sebuah proker dari BEMU sendiri? Kalau konflik, masalah dan lain sebagainya itu pasti ada ya, semuanya Pasti ada ya Kak. semuanya yang ikut organisasi pastilah mengalami
begitu jauh yang namanya konflik juga, itu pasti ada. Karena konflik itu juga untuk bagaimana caranya kita untuk saling menguatkan, saling untuk bagaimana cari solusi bersama-sama begitu. Nah, bagaimana caranya? Kita mungkin saling mendengarkan satu sama lain. Mungkin berbeda pendapat itu pasti. Semuanya itu pasti ada berbeda pendapat, ada yang nggak setuju, ada yang pro, ada yang kontra, itu pasti. Ya, tapi ya itu tadi, kita kembali lagi tadi, budaya musyawarah itu tadi. Agar sebuah konflik ataupun masalah itu terselesaikan secara kekeluargaan begitu. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, pastinya di BEM agendanya kan padat banget nih, Kak. Terus gimana sih cara para anggota BEM buat menjaga semangat dan solidaritasnya di tengah-tengah tugas dan agenda yang padat? Apalagi kadang-kadang kan ada satu atau dua orang yang pikirannya tuh bisa nambah berat gitu loh. Oh gitu. Kalau sebenarnya dibilang-bilang padat itu nggak padat-padat amat sebenarnya sih. Kita hanya menjalankan proker sama agenda yang sudah tersusun dari awal kepengurusan. Tapi kalau dipikir-pikir padat atau enggaknya, untuk menjaga kestabilan SDM yang ada di pengurus, itu kita juga sering nongkrong itu nggak harus muluk-muluk kita mikirin proker ataupun agenda, enggak, tapi ya kita canda-candaan bareng, dan sesekalipun dari masing-masing kementerian, ya ada kementerian, ada pengurus harian, ya itu pasti kan. Nah, di masing-masing kementerian kita juga ada yang namanya mungkin nongkrong bareng satu kementerian atau healing kemana gitu, untuk menjaga biar kita nggak berpikir tiap hari-hari kita itu terkejar yang namanya proker ataupun agenda. Itu pasti harus ada yang namanya refreshing otak dan sebagainya. Kayak healing bersama gitu ya, Kak? Buat jaga keseimbangan otak lah, biar nggak di dalam otak kita biar nggak terbayang-bayang agenda terus gitu. Pasti kan ya terfikirkan gitu kan. Buat meminimalisir juga tadi kayak satu ataupun dua pengurus yang biar nggak biar nggak terfikir lah untuk agar tetap nyaman lah di kepengurusan, itu nanti kita bikin healing ataupun bikin agenda lain ataupun olahraga bareng kayak gitu. Oh, terakhir nih Kak, harapan dan pesannya Kak Rio buat teman-teman organisasi terkait budaya organisasi itu apa sih? Harapan saya buat teman-teman semuanya yang ikut organisasi, ya pastinya ya tetap semangat, dan jangan pernah teman-teman itu ngerasa ngeluh ataupun sesekali bilang capek. Tapi kalau teman-teman rasa capek dan sebagainya, itu pasti semua orang pasti capek. Tapi kalau sejatinya orang capek itu istirahatlah, tapi jangan sampai teman-teman menyerah. Karena setiap perjalanan, setiap proses dari teman-teman itu sangat berharga. Karena yang namanya organisasi itu nggak semua orang bakalan bisa menjalani dengan baik. Makanya manfaatin ataupun manfaat peluang yang bagus ini di organisasi agar nanti kedepannya bisa memetik manfaatnya di kemudian hari gitu sih. Oh gitu, terima kasih ya Kak sudah berkenan untuk diwawancarai hari ini. Kami akhiri. Budaya di setiap organisasi tentunya berbeda-beda. Setiap budaya memiliki dampak yang baik dan juga dampak yang buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sudah pasti ada perdebatan, perbedaan pendapat. Maka dari itu, BEM Universitas PGRI Semarang mengambil jalan musyawarah untuk mencapai suatu titik terang pada suatu perdebatan tersebut. Musyawarah nggak harus menegangkan, bahkan mencengkam. BEM Universitas PGRI Semarang menyelesaikan perdebatan mereka dengan cara yang berbeda, yaitu nongkrong-nongkrong santai dan juga ngopi-ngopi asik lainnya. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, lanjut. Oh gitu, terima kasih ya Kak sudah berkenan untuk diwawancarai hari ini. Kami akhiri. Terima kasih. Aku cara dia.